Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator dari kelompok 7 ingin mempresentasikan pandangan filsafat Islam terhadap manusia. Langsung saja dari saya, definisi filsafat pendidikan Islam. Nah, poin pertama, filsafat pendidikan Islam dapat didefinisikan sebagai pandangan atau sudut pandang yang dimiliki oleh agama Islam terhadap pendidikan. Nah, filsafat pendidikan Islam mengintegrasikan aspek yang pertama, spiritual, yang kedua, moral, yang ketiga, intelektual, dan yang keempat, sosial dalam pendekatan pembelajaran. Nah, itu poin yang pertama ya. Yang kedua yaitu poin yang kedua, pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap manusia. Nah, pandangan filsafat pendidikan Islam sendiri itu melihat manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk belajar dan berkembang. Nah, belajar dan berkembang dengan tugas utama untuk beribadah kepada Allah. Materi yang ketiga yaitu hakikat dan kedudukan manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna, tinggi derajatnya, serta mempunyai nafsu dan akal pikiran. Dilihat dari proses penciptaannya, manusia dalam pandangan Al-Quran diciptakan dalam dua tahapan. Yang pertama, tahapan primordial, dan yang kedua yaitu tahapan biologi. Manusia merupakan pertalian antara dua unsur yaitu badan dan ruh. Dalam Al-Quran, banyak sekali ditemukan gambaran yang membicarakan tentang manusia dan makna filosofis dari penciptaannya. Manusia merupakan makhluknya yang paling sempurna dan sebaik-baiknya ciptaan yang dilengkapi dengan akal dan pikiran. Allah berfirman yang artinya, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik." Kesatuan wujud manusia antara badan dan ruh didukung oleh potensi-potensi yang ada, membuktikan bahwa manusia sebagai ahsan at-takwin dan merupakan manusia pada posisi yang strategis, yaitu hamba Allah dan khalifah Allah. Sekian dari pembahasan saya. Selanjutnya materi tentang manusia dan proses kependidikan. Dari segi psikologis, manusia dan pendidikan adalah proses perkembangan melalui komunikasi dengan orang lain dan lingkungan yang dapat meningkatkan sosialitas dan moralitasnya. Nah, dalam pandangan Islam ini, pendidikan dipandang sebagai proses alamiah yang harus dialami oleh manusia. Selanjutnya, di dalam Al-Quran ada 3 konsep tentang makna manusia, yaitu Al-Bashar, Al-Insan, dan An-Nas. Pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep Al-Bashar. Kata Al-Bashar ini dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 36 kali dan tersebar dalam 26 surat. Konsep Al-Bashar mengacu pada manusia sebagai makhluk yang memiliki kelemahan dan keterbatasan. Selanjutnya yang kedua, konsep Al-Insan. Kata Al-Insan yang berasal dari kata Al-Uns yang dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali dan tersebar dalam 43 surat. Secara etimologi, Al-Insan dapat diartikan harmonis, lemah lembut, dan tampak. Konsep Al-Insan ini mengacu pada manusia sebagai makhluk yang memiliki jiwa dan potensi untuk mencapai kedekatan kepada Allah. Selanjutnya yang terakhir adalah konsep An-Nas. Kata An-Nas dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 240 kali dan tersebar dalam 53 surat. Kosakata An-Nas dalam Al-Quran umumnya dihubungkan dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Manusia diciptakan sebagai makhluk bermasyarakat yang berawal dari pasangan laki-laki dan perempuan, kemudian berkembang menjadi suku dan bangsa untuk saling mengenal.